Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. apa kabar pagi hari ini? Morning. Good. Puji Tuhan, baik Pak Hendro. Ya, terima kasih Bu Evi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Evi. Terima kasih juga Pak Oni yang sudah pagi hari ini hadir. Tadi saya lihat percakapannya ya. Bicara tentang ikan bakar. Wah, mantap sekali. Oke, saudara, selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Dan puji syukur tentunya kepada Tuhan Yesus kalau kita pagi hari ini, hari Senin di pagi hari ini, kita sudah bisa bersama-sama kembali hadir di sini. Kita mau memuji serta memuliakan Tuhan. Kita mau mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh apa yang disampaikan dalam firman Tuhan nanti. Dan saudara, kita mau belajar terus sehingga kita setiap hari atau setiap pagi jam 5 kita akan hadir di GWG. Ya saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Oh, amin. Ini adalah satu informasi yang bagus. Ini adalah suatu pesan yang baik dari firman Tuhan ya saudara. Baik saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan atau kita akan dipimpin pujiannya oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kong. Shalom, selamat pagi Pastor Kong, apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi Pak Hendro, Tuhan berkati. Luar biasa, senang sekali mendengar suara Pak Pastor Kong pagi hari ini ya. Terima kasih Pastor Kong kalau pagi hari ini sudah bersama-sama kami. Dan saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa. Saya mau minta tolong kepada siapa pagi hari ini. Bu Evi, bisa bantu buka dalam doa? Bu Evi belum bisa. Silahkan Bu Evi, pasti bisa. Silahkan Bu Evi. Ya bolehlah, mari kita bawa dalam doa. Sehingga menurut agama, saya Katolik Pak Hendro ya. Bapak yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan berikan kami semua kesehatan. Pagi ini teman-teman kami yang ada di GW, semoga dengan doa ini kami tetap diberi jalan yang terbaik. Ampuni kami Tuhan apabila kami telah melakukan kesalahan, dan berikan kami yang terbaik atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa singkat Pak Hendro. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Evi. Doanya yang bagus sekali. Yang penting bisa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Kristi kita ketahui. Mari bersama datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihiku, mengiringmu
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Tuhan, tolong kami, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi
cintamu mengalir, memenuhi hidupku. Kemurahan dan rahmat-Mu selalu besertaku. Kau jaminan hidupku, ku berharga bagimu. Seluruh hidup dan jiwaku kini ku milikmu. Aku karya salibmu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku teragung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku teragung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku teragung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku untuk selamanya Tuhan termegah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Agung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku untuk selamanya Tuhan, Kau yang termegah. Agung karya salib-Mu, mulia Kau Yesusku. Ku bersyukur menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus, ku untuk selamanya. Yesus,
Yesusku terima kasih Roh Kudus, Kau menjadi sumber mata air di dalam hatiku, terus mengalir seperti aliran sungai tiada berhenti. Kau mendampingi hidup kami, Kau menasehati kami. Roh Kudus, sahabat sejatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, terus pimpin aku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku, terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend, I found you in the dawn, rain and peace. You bring your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Meet and bridle in my flesh.
Pastor Kong, silakan. Thank you Pak Hendra. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Shalom sekali lagi. Pagi-pagi Halo. Pak Hendro sudah menyapa kita dengan semangat yang luar biasa. Pak Hendra, saya ada slide yang saya kirimkan kemarin malam. Hopefully kamu dapatkan slide itu, nanti bantu saya untuk mengeluarkannya. Dan sure, kalau kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Hendra, saya tahu ini short notice buat kamu, tapi feel free untuk masuk, untuk ngobrol bersama-sama dengan saya. Saudara dikasih Tuhan, ini bulan Agustus, saya pakai momentum ini dengan berkata, merdeka. Luar biasa. Dan tema hari ini tema saya hari ini adalah tentang wangi, harum. Saya bertanya sama saudara, pertanyaan yang gampang dijawab. Apa yang membuat seseorang itu tertarik kepada sesuatu? Salah satu yang paling menonjol adalah keindahan, kegantengan, dan bau atau wangi-wangian yang harum. Kadang bahasa Indonesia bilang bau harum ya, baunya saja sudah bau ya, mestinya harum aja ya. Atau smell lah, rasa atau bau harum, ada bau busuk, ada bau wangi ya. Jadi saya punya pengalaman saudara, dan menurut saya sebelum saya sampaikan pengalaman ini adalah nature, sifat, katakan sifat. Sifat seseorang tertarik kepada hal-hal yang indah. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan di dalam rupa dan gambar Tuhan. Nah, orang yang diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan pasti senang sama yang rupanya yang menggambarkannya. Orang itu pasti senang dengan rupa Tuhan, pasti senang dengan sesuatu yang indah, pasti senang dengan sesuatu yang baik, pasti senang dengan kabar baik, pasti senang dengan udara yang bersih. Sekarang udara Jakarta lagi kotor-kotornya. Kemarin kita di gereja kita berdoa minta hikmat Tuhan menyertai pemerintah. Kita juga mengucap syukur untuk apa yang telah pemerintah lakukan. Pokoknya sesuatu yang indah dan wangi itu menarik perhatian. Sedangkan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menakutkan itu kita nggak senang. Kenapa bisa demikian? Namanya saja kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan yang selalu berpikir positif, yang selalu berpikir kehidupan. Jadi yang negatif-negatif itu pasti kita nggak suka. Namun kadang kita tertarik kepada keindahan yang semu dan keharuman yang semu. Yaitu pada waktu segala sesuatu yang buruk itu dipaket, dibungkus, khususnya oleh Hollywood dengan segala sesuatu yang make up lah, permainan lampu lah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bicara tentang keindahan dan wangi harum yang sejati. Dan inilah kesaksian saya, saudara. Saya boleh diturunin dulu slide-nya, Pak Hendra, nggak apa-apa. Saya dalam satu hari saya nemenin istri saya drop dia ke satu tempat, katakanlah di toko sini. Kemudian saya ingin jalan kembali ke tempat saya parkir mobil. Nggak gitu jauh, saya ingin melakukan sesuatu di mobil, lebih private, saya bisa siapin sesuatu. Dan di depan dari toko tersebut ada toko lain yang tadinya tidak ada. Tapi hari itu ada. Karena saya sudah beberapa kali antar istri saya ke daerah situ. Dan tiba-tiba saya mencium wangi yang harum sekali yang keluar dari toko tersebut. Berarti dari celah pintunya ada yang pintu kecil dan keluar wangi atau harum tersebut. Berarti cukup harum di dalamnya sampai bisa keluar ke depan dan saya bisa cium. Padahal saya itu lagi nggak pengen ke sana, saya lagi ada tujuan yang lain, saya perlu ke mobil. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, saudara?
Security-nya juga nice, baik silakan masuk Pak. Akhirnya saya masuk. Waktu saya masuk, saya lihat semua fasilitas-fasilitas yang bagus, fasilitas yang wangi, dan luar biasa. Dan juga saya lihat harganya, ternyata ajubile, harganya mahal sekali. Dan melihat harga seperti itu, saya pikir sudah cukup, saya cepat-cepat mau pergi. Karena enggak, kalau nggak ditembak, ayo Pak, cobain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi sebelum saya pergi, atau pada waktu saya mau pergi, saya merasa Roh Kudus membuka mata saya. Saya rasa Roh Kudus memimpin saya. Yaitu di rumah yang indah tersebut, di toko yang wangi tersebut, belum tentu semuanya wangi. Atau walaupun wangi, hanya wangi secara jasmani, belum tentu wangi secara rohani. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya bisa melihat orang itu dengan kacamata dari surga. Kemudian puji Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan ke orang ini. Dalam waktu yang cukup lama. Nah saudara, ini yang saya ingin katakan kepada saudara. Toko itu wangi. Tetapi orang yang tinggal di toko itu belum tentu wangi. Bahkan saya sempat interview, saya sempat ngobrol, saya sempat chat sama dia. Ternyata hidupnya cukup mengejutkan saya. Menurut saya cukup miserable. Karena dia tinggal di luar kota. Dan kalau kerja perlu 3 jam lamanya. 3 jam, saudara. Maksud saya 3 jam itu one way. Berarti sehari 6 jam. Kerja 6 hari, 6 jam setiap hari harus ke kantor. Wow, ditambah dengan keringat yang ada, ditambah dengan naik kendaraan umum. Saudara bisa bayangkan nggak? Yang ada di badannya itu adalah keringat, perjalanan yang lama, dan menurut saya ya kurang menyenangkan. Setelah saya sadar melihat kehidupan dia yang seperti itu, saya memberikan dia kabar baik, saudara. Katakan kabar baik. Kabar baik keharuman Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membuat hidup dia harum lah paling tidak. Kalaupun di muka bumi ini dia tidak menikmati keharuman yang dia inginkan. Karena kondisi pekerjaannya dan lain sebagainya, gajinya dan lain sebagainya. Paling tidak saya memberikan dia sebuah kesempatan untuk bekerja, malah menikmati surga yang harum, yang wangi. Dan dia boleh pakai baju yang harum, dan dia boleh pakai baju yang wangi. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan berikan undivided attention selama kurang lebih minimum bahkan 15 menit. Gak ada yang ganggu percakapan kita. God is so amazing. Dan pada waktu saya mempersiapkan firman ini, saya ingat cerita ini. Kemudian saya ingat ayat di 2 Korintus 2. Pak Hendra boleh keluarkan buat saya, ada di PowerPoint. 2 Korintus 2 ayat 15. Inilah perkataan Rasul Paulus untuk hidup saudara dan hidup saya, di mana saudara sudah wangi. Saya nggak tahu saudara sadar atau tidak, tapi saudara ini wangi. Kita boleh baca 2 Korintus 2 ayat 15 bersama-sama. Kami telah menjadi aroma kemenangan yang pasti dari yang diurapi kepada setiap orang. Saudara dan saya adalah aroma kemenangan yang pasti bagi setiap orang. Saudara dan saya adalah parfum kehidupan. Katakan parfum kehidupan. Wow, boleh ditutup lagi Pak Hendra. Saudara dan saya ini parfum. Berarti saudara wangi. Saudara indah. Kalau saudara nggak percaya, boleh cium diri sendiri. Ini. Wangi benar ya. Terlepas daripada saudara pakai parfum merek apapun. Terlepas daripada saudara tidak pakai parfum apapun. Firman Tuhan berkata, mungkin saudara belum pernah dengar.
Dan ini kali pertama saudara dengar, puji Tuhan, saudara adalah orang yang wah. Amin, saudara. Saya itu pernah kasih support orang ikut Miss Indonesia atau Miss Universe. Kalau ngomong Miss Universe sesuatu yang indah, sesuatu yang wangi kan ya. Tapi yang salah satu yang saya bangga daripada orang ini, dia selain adalah pemenang favorit, dia tidak masuk final, dia pemenang favorit, tetapi yang saya bangga daripada orang ini, di dalam speech-nya, dia menyebut nama Tuhan yang harum. Jarang orang melakukan seperti itu. Bahkan saya tidak dengar kontesan lain melakukannya. Tetapi dia melakukannya. Dia mengharumkan suasana. Luar biasa ya. Saudara, saya hari sekarang jam oke. Saya pengen lah, saya lanjutkan lah. Apa yang membuat saudara bisa harum, saudara? Karena ada orang yang mencari saudara. Karena ada orang yang mengharumkan saudara. Orang yang mengharumkan saudara ini, dia benar-benar niat ya saudara. Kita lihat di Lukas 19 ayat 10. Benar-benar niat Pak Hendra. Niatnya luar biasa. Kita ayatnya yang berikut Pak Hendra. Ayat Lukas 19 ayat 10. Tuhan Yesus ini niatnya benar-benar. Dia mencari dan menemukan yang hilang. Ada nggak ayatnya? Sebab anak manusia, kita baca bersama-sama, datang untuk mencari. Saya kasih asterisk di dalam kata mencari, karena di dalam kata aslinya itu very strong. Dikatakan mencari dengan bertanya, melakukan investigasi untuk mencari solusi, search, melakukan research untuk sampai kepada hasilnya. Jadi dia bukan sembarangan cari, dia cari dengan segenap perhatiannya, dengan segenap upayanya, dengan segenap keringatnya. Dia mencari saudara dan mencari saya dan menyelamatkannya. Dan apa? Membuat saudara wangi kembali. Boleh tadi gambar tersebut ya. Saudara, gambar ini lebih mudah atau lebih menggambarkan bagaimana Tuhan mencari saudara dan saya. Lihat baju daripada juru selamat kita. Dia menjadi compang-camping. Lihat rambutnya yang sudah tidak terurus. Lihat tangannya yang penuh dengan bilur. Lihat keadaannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengorbankan nyawanya. Dia mengorbankan tubuhnya. Dia mengorbankan darahnya. Dari apa? Serigala demi serigala. Ada 3 serigala di situ. Mestinya banyak serigala-serigala. Dia melakukan perlawanan. Dia melakukan pertarungan. Dia fight. Melawan si iblis, si jahat. Demi siapa, saudara? Bukan demi dirinya, tapi demi domba itu, saudara. Yang adalah saudara dan saya yang hari ini dalam keadaan aman dan di dalam keadaan tenteram. Gambar ini luar biasa. Satu gambar bernilai 1000 kata-kata, bahkan 10.000 kata-kata. Dari gambar ini saudara melihat keseriusan Tuhan Yesus mencari saudara dan mencari saya. Saya nggak tahu harga daripada painting ini berapa. Mungkin 100.000 US dollar. Mungkin juga 1 juta US dollar. Itu banyak loh kalau 1 juta itu. 15 M untuk harga sebuah gambar ini. Tetapi saya mau kasih tahu saudara. Yang mahal dari keadaan gambar ini adalah sang domba itu sendiri. Selain tentunya Tuhan Yesus yang tidak punya nilai sama sekali. Tidak ternilai maksud saya. Saudara, nilai daripada gambar ini, maksud saya nilai daripada domba ini jauh lebih besar daripada nilai gambar ini. Yaitu saudara dan saya.
Jadi bolehlah kita kembali kepada ayat yang di Lukas itu Pak Hendra, atau di 2 Korintus 2. Saudara dan saya itu parfum kehidupan. Sebelum ini, saudara ini wangi benar saudara. Saudara adalah parfum kehidupan. Kalau saudara lupa hari ini, kabar baiknya saudara adalah parfum. Kalau saudara lupa kehidupan saudara, hari ini saya ingatkan, di tengah-tengah saudara dan saya masih belajar hidup dengan iman, masih bertumbuh, masih work in progress. Secara status, saudara adalah parfum kehidupan. Amin nggak saudara? Amin ya. Amin ya. Nah saudara, saya kasih ayat berikutnya yang sungguh amat mengagetkan saya, saudara. Saya jadi ingat waktu saya prepare firman Tuhan ini, saya jadi ingat the prodigal son, anak yang hilang. Anak yang hilang, saudara. Anak yang hilang, saudara masih ingat ceritanya. Seorang anak dari 2 orang, anak daripada sang bapak, si bungsu dan si orang anak, si sulung. Nah, yang bungsunya ini memang agak kebangetan, mengharapkan orang tuanya mati sebelum dia mati. Dengan cara meminta, nggak apa-apa gambarnya aja dulu. Dengan cara, nggak usah gambar. Lihat saya aja dulu. Dengan cara apa saudara? Dengan lihat gambar, lihat saya aja dulu. Thank you. Dengan cara apa saudara? Dengan cara meminta harta sebelum orang tuanya meninggal, itu sama aja dengan mengatakan cepetan mati Dedi. Dan kemudian dia membawa hartanya ke luar negeri, ke luar kota, berfoya-foya. Nggak tahulah apa yang dia lakukan, pesta pora. Dan kemudian pendek, as long story short, si orang ini, si bungsu ini habis duitnya. Teman-temannya udah nggak mau cari dia lagi. Karena dia udah bokeh. Saking bokehnya mau cari kerjaan nggak ada yang mau terima. Dan kemudian dia kerja bersama-sama dengan babi. Dia kerja memberi makan babi. Dan dia nggak dapat gaji. Makanannya adalah dari ampas babi itu sendiri. Dia keadaan yang sangat amat melarat. Dan setelah itu dia pulang kampung. Nah, dalam gambar pulang kampung ini Pak Hendar bisa keluarkan gambar yang tadi The Prodigal Son pulang kampung. Saudara bisa bayangkan kondisi bajunya seperti apa. Itu sudah pasti melarat, pasti baunya minta ampun. Bukankah demikian, saudara? Aduh, compang-camping. Belum lagi ditambah dengan perjalanan yang jauh pulang kampung. Ditambah dengan keringat, ditambah dengan debu. Di zaman dahulu mana ada jalan yang indah, yang bagus seperti sekarang, Pak. Aspal. Ini pasti baunya minta ampun. Tetapi apa yang Tuhan lakukan lewat perumpamaan ini. Boleh kasih ayat ya Pak Hendra, Lukas pasal 15 ayat 22. Di dalam versi TPT, The Passion Translation. Saya ajak saudara membaca bersama-sama sambil berpaling kepada pelayan-pelayannya. Sang bapak berkata kepada anaknya, berkata kepada pelayan-pelayannya, cepat bawakan kepadaku jubah yang terbaik, jubahku sendiri. Di dalam TPT ditambahin jubahku sendiri, dan aku sendiri akan memakaikannya ke bahunya. Boleh ditutup Pak Hendra sejenak? Saya ingin bertanya kepada saudara. Kalau jubah daripada sang bapak itu bagus nggak jubahnya? Kalau jubah dari bapak itu mahal nggak jubahnya? Kalau jubah dari bapaknya itu pakai parfum nggak? Pasti yang the best. Yang the best itu bukan hanya wanginya, tapi parfum kewangiannya. Bau kewangiannya adalah wangi kebenaran. Karena jubah itu disebut dengan jubah kebenaran. Saudara, saya tutup deh ya, hari ini kita persingkat saja ya. Hari ini kita persingkat saja. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara sudah punya jubah yang indah. Sudah punya jubah yang harum.
Jangan lagi bilang ke pastor, "Aduh, saya nggak punya baju nih." Biasa ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak juga udah banyak ya bajunya. Saya nggak punya baju." Pesta. Saudara sudah punya baju yang indah, sekarang bagikan kepada orang lain. Maksud saya itu bagikan jubah kebenaran. Maksud saya bagikan kabar baik kepada orang lain. Saudara ini kalau di tengah teman-teman saudara ini harum. Saudara itu wangi. Orang lain sedang mendengar cerita saudara. Orang lain sedang ingin mencium baju saudara yang wangi. Ayo, beritakan, kabarkan, berikan kepada mereka kabar baik, kabar indah, kabar wangi, kerajaan surga. 5 menit lagi deh ya, Pastor Kong. Teman-teman saya ini orang kaya. Teman-teman saya ini pejabat. Teman-teman saya ini orang yang punya berpendidikan. Teman-teman saya ini orang yang kaya. Jadi mereka sudah banyak jubahnya. Mereka sudah harum. Mereka sudah punya parfum yang indah-indah. Saya aja nggak sanggup beli, mereka sanggup. Saudara, belum tentu. Baju luar mereka bisa indah. Parfum mereka bisa wangi yang luarnya saja. Tapi yang di dalamnya tidak. Dan Lukas tadi berkata bahwa dia mencari, Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, sesuatu yang hilang, itu di dalam konteks Tuhan Yesus mencari Sakius. Sakius adalah orang kaya. Sakius walaupun dibenci, Sakius adalah orang kaya. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus langsung ngomong, hari ini, aku harus ada di rumah. Tuhan Yesus bilang, aku harus ke rumah orang kaya, bukan dia mau cari duit, bukan dia mau minta duit, bukan dia mau minta sumbangan. No way, saudara. Dia ke sana untuk memberikan duit. Duit benar-benar duit, yaitu kehidupan yang kekal. Bukan duit jasmani yang sebentar dipakai juga habis, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang mendengar. Urapan-Mu menyertai, urapan jubah yang harum, jubah kebenaran, sudah ada dalam hidup kami dan izinkan kami memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Membagikan keharuman hidup kami di dalam Kristus Yesus kepada orang lain. Teman-teman, kepada siapapun yang Tuhan berikan kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ya, amin. Pak Hendra, mungkin ada closing-nya.